Pada siang hari ini kita akan mengikuti coffee afternoon karena diganti jadi ke siang hari. Nah, pembicaranya saat ini Mbak Nita. Waktu dan tempatnya dipersilahkan Mbak Nita. Mungkin langsung aja ya. Untuk biaya deductible di UU PPH kita diatur di pasal 6 ayat 1. Apa sih biaya deductible itu? Itu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya 3M ya. Termasuk satu itu biaya-biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Ingat ya, tunjangannya diberikan dalam bentuk uang tunai. Terus ada juga biaya bunga, sewa, dan royalti. Ada juga biaya perjalanan, selalu biaya pengolahan limbah, dan biaya premi asuransi. Lalu biaya promosi dan penjualan, biasanya ini biaya-biaya yang terkait dengan periklanan, sampel produk, sponsorship, dan pameran produk. Dan biasanya untuk dapat dibiayakan, biaya ini harus memenuhi ketentuan di SE 27 itu untuk entertainment list dan juga ada nominative list itu. Lalu ada biaya administrasi, biaya pajak kecuali PPh. Untuk pembayaran pajak sebagai beban kayak biaya PBB, PKB, materai, PPHTB, sama PPN yang tidak dapat dikreditkan di PPN itu juga bisa dibebankan. Terus biaya deductible lainnya itu ada biaya penyusutan dan amortisasi, terus iuran kepada dana pensiun, terus juga ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau untung gimana? Kalau untung masuk ke penghasilan lain-lain. Lalu ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Terus juga ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan biaya beasiswa, magang, dan pelatihan termasuk beasiswa kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Terus piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Untuk piutang ini ada beberapa persyaratan ya, antara lain sudah berkarya sudah dimajukan ke Pengadilan Tinggi Negeri, terus juga udah pernah dipublish di media massa, terus juga apalagi ya saya lupa deh itu gitu. Ada juga biaya sumbangan. Biaya sumbangan ini yang boleh dikurangkan antara lain adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka litbang yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan juga sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Syaratnya WP mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Terus yang kedua, pemberian sumbangan atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan. Yang ketiga, didukung oleh bukti yang sah dan lembaga yang menerima sumbangan dan atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Nah, terus UU PPh kita juga mengenal biaya yang tidak dapat dikurangkan atau biaya non-deductible, diatur di pasal 9 ayat 1 UU PPh. Yang pertama itu ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Yang kedua itu ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Terus juga ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
Untuk yang ketiga itu ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Biasanya ini yang paling sering kita rekon ya kalau misalkan kita mengerjakan SPT badan ataupun pemeriksaan. Biasanya kita akan ngecek dana-dana cadangan ini atau accrual, disandingkan dengan realize-nya berapa, itu yang akan jadi proyeksi fiskal kita. Nah, pembentukan dana cadangan itu non-deductible kecuali cadangan piutang tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, terus sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, juga usaha cadangan untuk usaha asuransi, dan lembaga-lembaga penjamin simpanan lainnya ya. Terus yang keempat ada premi asuransi kesehatan atau kecelakaan atau jiwa atau dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Yang kelima ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecualinya ada yang di UU HPP yang baru ini penerima atau karyawan merupakan objek PPh, kecuali makanan, bahan makanan, bahan minuman atau minuman bagi seluruh pegawai, natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan ya, kayak satpam, terus juga bersumber dari APBN atau APBD, selalu kenikmatannya dengan jenis dan atau batasan tertentu dapat dibiayakan. Terus harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 yang bukan termasuk non-objek ya. Itu juga nggak bisa dikurangkan. Nah, tetapi kalau untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah itu boleh dikurangkan. Kayak contohnya kalau kita ngasih zakat atau sumbangan ke Basnas. Terus juga yang ke-8 ada pajak penghasilan, yaitu PPh yang terutang bagi WP ya yang bersangkutan. Nah, terus ada juga biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Misalkan biaya yang dikeluarkan untuk istri ataupun anak dari direksi itu nggak boleh. Terus juga gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Misalkan ada bunga STP ataupun denda keterlambatan atau kenaikan SKP, itu tidak boleh dikurangkan ya. Nah, terus selain UU PPh, PP 94 tahun 2010 juga mengatur bahwa biaya tidak dapat dikurangkan untuk biaya 3M atas penghasilan yang terkait dengan penghasilan yang bukan objek, terus juga biaya 3M yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, lalu biaya 3M yang terkait dengan penghasilan dikenakan PPh berdasarkan norma. Nah, dan juga yang kedua itu ada PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, nah adalah non-deductible bagi si penanggung. Tuh, jadi kalau kita nanggung PPh 23 untuk vendor, PPh 23-nya nggak bisa dikurangkan. Contohnya kurang lebih begitu ya. Nah, kenapa sih kita harus membagi, kita harus paham mana biaya yang deductible, mana biaya yang non-deductible, karena pada akhirnya kita akan membuat si rekonsiliasi fiskal. Ketika laba rugi komersial, ada bagian di akuntansi yang memperbolehkan untuk membebankan biaya-biaya tertentu, tapi secara pajak nggak boleh. Nah, disinilah mesti kerjaan kita untuk rekon ya, karena ini memang dari mulai penyusunan SPT sampai pemeriksaan, biasanya kita akan kena rekon terus
Terus juga kalau USKP paling banyak keluar koreksi fiskal. Jadi ya mau nggak mau harus ngerti sih. Di sini cara paling gampang untuk melihat mana koreksi fiskal, mana koreksi fiskal negatif atau positif itu dilihatnya dari kacamata pemeriksa. Kalau misalkan koreksi positif ya, itu kan berarti ada tambahan laba yang akan meningkatkan si pajaknya, terus enggak ruginya berkurang. Terus koreksi negatif, labanya berkurang, ruginya tambah, akhirnya kan PPh terutangnya jadi berkurang gitu. Sekian dari saya.